Gelandang Vietnam anggap remeh pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di SUGBK. Gara-gara sukses bikin ramalan jitu di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong diminta balik ke Korea Selatan. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Gelandang Vietnam anggap remeh pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, menyampaikan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia yang mengandalkan pemain naturalisasi tidak menakutkan. Meskipun mengakui permainan keras para pemain tersebut, Hoang Duc menilai bahwa mereka tidak sekuat pemain asli yang berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Dalam pandangannya, pemain naturalisasi Indonesia mungkin kurang memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain berbakat dari benua-benua tersebut. Meskipun mereka menunjukkan permainan keras untuk menghentikan serangan lawan, Hoang Duc meyakini bahwa Vietnam dapat meraih hasil bagus dengan memanfaatkan kekurangan para pemain naturalisasi Indonesia. Gelandang berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa pemain naturalisasi Timnas Indonesia meskipun memiliki kekuatan dalam permainan keras juga menunjukkan kelemahan tertentu. Dalam pandangannya, jika Timnas Vietnam dapat cerdas memanfaatkan celah-celah tersebut, mereka berpotensi meraih hasil positif saat berhadapan dengan Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hoang Duc sendiri saat ini tengah absen dari Timnas Vietnam karena mengalami cedera ankle. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di SUGBK. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Dengan kapasitas mencapai 75.000 penonton, SUGBK menjadi pilihan ideal untuk menggelar pertandingan ini. Namun sebelum laga tersebut, SUGBK akan menjadi tuan rumah bagi konser Ed Sheeran pada 2 Maret 2024. Pengelola stadion perlu menjaga kualitas rumput setelah acara tersebut untuk memastikan kondisi lapangan tetap baik saat pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam berlangsung. Laga ini menjadi momen penting bagi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menyiapkan tim secara optimal. Potensi kemenangan di kedua pertandingan tersebut akan membawa Timnas Indonesia memperoleh peluang besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 7 angka dari 4 pertandingan, skuad Garuda dapat memperbesar peluang melaju ke babak selanjutnya. Gara-gara sukses bikin ramalan jitu di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong diminta balik ke Korea Selatan. Banyak netizen Korea Selatan meminta Shin Tae-yong untuk kembali menangani Timnas Korea Selatan setelah ramalannya terbukti benar terkait perjalanan Timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong sebelumnya menyatakan keraguan terhadap kemampuan Timnas Korea Selatan dan meramalkan bahwa mereka mungkin tidak akan melaju jauh di turnamen tersebut. Terbukti Timnas Korea Selatan terhenti di semifinal setelah kalah 0-2 dari Yordania. Netizen menunjukkan pengakuan terhadap ramalan jitu pelatih tersebut dan berharap agar Shin Tae-yong kembali menangani tim nasional mereka dalam waktu dekat. Beberapa netizen juga menginginkan agar Shin Tae-yong menerima tawaran tersebut dan memberikan pertimbangan positif. Timnas Vietnam dibantu legenda Thailand untuk kalahkan Timnas Indonesia pada Maret 2024. Shin Tae-yong dalam bahaya.
Kiatisuk Senamuang, pelatih legenda Thailand yang sejak 2020 menangani klub Vietnam HAGL dan sejak pertengahan Januari 2024 mengelola CAHN, membantu timnas Vietnam menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain CAHN dipanggil ke timnas Vietnam, termasuk Nguyen Quang Hai dan Bui Hoang Viet An. Permainan tiki-taka yang diterapkan Kiatisuk di CAHN diharapkan memudahkan adaptasi para pemain di timnas Vietnam yang kini diasuh oleh pelatih Philippe Troussier. Kiatisuk dianggap memberikan banyak manfaat kepada Troussier dalam menyempurnakan tim dan meraih kemenangan melawan Indonesia. Vietnam saat ini duduk di posisi 2 dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, unggul 2 poin dari timnas Indonesia di urutan terbawah. Shin Tae-yong panik Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye terancam gagal perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye yang menjadi kunci keikutsertaan mereka dalam pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 terancam tertunda. Arya Sinulinga dari PSSI menyatakan bahwa proses naturalisasi sudah sampai di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi DPR sedang dalam masa reses hingga 7 Maret 2024. Meskipun proses naturalisasi Jay Itzes pada Desember 2023 berjalan cepat, proses untuk Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye dapat terhambat oleh jadwal yang ketat dan agenda klub mereka. Jika disetujui pada 8 Maret 2024, simulasi menunjukkan kemungkinan proses naturalisasi mereka berlangsung setidaknya hingga FIFA Matchday Maret 2024, membuat mereka absen dalam pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam pada Maret 2024. Keputusan ini dapat merugikan timnas Indonesia yang membutuhkan poin untuk peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil uji coba timnas U20 Indonesia tahan imbang Suwon Football Club. Timnas U20 Indonesia berhasil menahan imbang Suwon Football Club, klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan, dalam laga uji coba di Jakarta, Rabu 7 Februari 2024 dengan skor 0-0. Suwon Football Club menjalani pramusim di Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju musim 2024. Uji coba ini merupakan langkah persiapan bagi timnas U20 Indonesia menghadapi turnamen sepanjang tahun 2024 termasuk Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2024. Timnas U20 Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri memiliki target untuk lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chili. Sebelumnya, tim ini telah menghadapi Thailand U20 dan Uzbekistan U20, masing-masing menelan kekalahan tipis dengan skor 1-2 dan 2-3. Skor imbang melawan Suwon Football Club dianggap sebagai hasil yang positif, mengingat lawan tersebut berasal dari kasta tertinggi Liga Korea Selatan. Uji coba melawan Suwon Football Club juga menjadi evaluasi bagi timnas U20 Indonesia, terutama karena lawan tersebut diperkuat oleh bek kiri timnas Indonesia senior, Pratama Arhan. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyatakan pentingnya laga uji coba untuk mematangkan kekuatan tim dan berencana untuk meningkatkan jumlah uji coba di masa mendatang.